pertama. Iya, Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. silakan. Bagaimana tanggapan Bapak Gembala jika ada seorang pendeta tidak mengakui Tritunggal? Karena Tritunggal tidak ada dalam Alkitab dan Tritunggal adalah 3 pribadi, yaitu lain Bapa, lain Anak, dan lain Roh Kudus. Tetapi pendeta itu mengakui Allah yang Esa. Terima kasih. Tanggapan saya kalau pendeta tidak mengakui Tritunggal sih simpel ya. Yang pertama ya pendetanya belajar baik-baik dulu. Itu aja. Yang pertama. Karena konsep Tritunggal itu sangat kuat. Sekalipun istilah Tritunggal secara hurufiah, secara letterlet memang dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Kata Tritunggal itu tidak ada. Tapi konsep tentang Tritunggal itu sangat kuat, ya. Data tentang Allah itu ada sisi kejamakan dan sisi ketunggalan. Betul, ada ayat-ayat yang mengatakan Allah Esa. Contoh, dalam pengakuan iman orang Yahudi ya, saya sering sampaikan ini dalam Ulangan 6 ayat 4. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibraninya, Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Atau Yahweh Ehad. Itu ada. Lalu di perjanjian baru sendiri yang saya singgung tadi, dalam khotbah, yaitu 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Tetapi sekali lagi, sekalipun istilah Tritunggal tidak ada, tetapi akumulasi data-data Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru, mengingatkan kita bahwa dalam diri Allah, pencipta langit dan bumi itu, memang ada data-data yang berkaitan dengan keesaan atau ketunggalan Allah, seperti 2 ayat yang saya munculkan. Ada banyak tentunya, itu perwakilan saja perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi juga ada banyak data-data seputaran kejamakan tertentu yang ada pada diri Allah, dan ini kita tidak boleh tutup mata. Maka cara tafsir yang baik adalah kedua data tersebut, data tentang keesaan Allah, data tentang kejamakan Allah harus diharmoniskan. Maka muncullah istilah Tritunggal. Apanya yang tri, apanya yang tunggal. Yang tunggal adalah hakikatnya. Sedangkan yang tri adalah pribadinya. Makanya, kalau kita lihat hari penciptaan misalnya ya. Hari penciptaan itu kalau kita lihat hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan segala sesuatu, caranya jelas ya. Berfirman jadi. Berfirman terang jadi, berfirman benda-benda penerang jadi, berfirman tumbuhan binatang jadi, air jadi, semua jadi. Tapi waktu mencipta manusia, itu ada semacam perundingan ilahi, ditandai dengan kalimat ini. Perhatikan ayat 26 dari Kejadian pasal 1. Firman Allah berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Garis bawah ini kalimat nih. Baiklah kita, ada kata kita yang saya persoalkan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di sini siapa? Ayat 27 menjelaskan ya, gambar dan rupa kita. Kita di sana siapa? Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita di sana tuh Allah menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 27 menjelaskan kita di sana Allah. Memang sempat ada tafsiran yang mengatakan kita di situ adalah sebuah sidang ilahi, sebuah perundingan ilahi di mana Allah sedang mengajak malaikat-malaikat untuk berkontribusi dalam penciptaan manusia. Nah, ini kalau pandangan ini diterima, ini bahaya. Kenapa?
Karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya, kalau memang itu Tuhan ajak malaikat, maka seolah-olah malaikat itu ciptaan sekaligus pencipta. Malaikat itu adalah rekan pencipta dari Tuhan. Maka kalau malaikat juga punya kontribusi dalam menciptakan manusia, maka malaikat layak disembah. Begitukah? Jelas ini tidak alkitabiah. Saudara pernah dengar ya, atau pernah baca ya, Yohanes itu ketemu malaikat di Pulau Patmos, ya. Dan ketika ketemu malaikat, Yohanes mau sembah malaikat. Kalau memang malaikat itu ada andil dalam menciptakan kita, berarti dia ciptaan sekaligus pencipta dong. Dan kalau memang dia juga pencipta, berarti dia layak disembah dong. Tapi bagaimana? Kita lihat nanti. Ketika Yohanes mau sembah malaikat, apakah malaikat terima penyembahannya? Tidak, karena malaikat bukan pencipta. Dan memang malaikat tidak pernah ada andil, kontribusi dalam menciptakan manusia. Maka malaikat pun takut untuk disembah. Dia takut, saudara-saudara. Perhatikan. Wahyu pasal 22. Ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan demikian. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Untuk apa? Menyembahnya. Sekarang bagaimana respon malaikat ketika mendapatkan penyembahan dari Yohanes? Apakah dia terima? Tidak mungkin dia terima, karena dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta, dia ciptaan. 9. Tetapi ia berkata kepadaku. Malaikat itu ngomong sama Yohanes begini. Jangan berbuat demikian. Maksudnya apa? Jangan sembah aku. Aku adalah hamba. Nah ini nih, malaikat aja ngaku hamba. Masa pendeta mengaku bos? Malaikat aja bilang hamba, ya pendeta juga hamba lah. Aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Wow. Jadi malaikat itu tidak ada kontribusi apa-apa dalam penciptaan kita. Maka Kejadian 1 ayat 26, 27 itu tidak memungkinkan bahwa dua ayat itu sedang bicara tentang Allah ajak malaikat. Omong kosong. Ya, dan memang itu jamak. Memang kalau hanya ada kitab Kejadian itu, maka kita akan tafsir jamak kata kita ini berapa. Karena kita ini kan ya lebih dari satu lah. Apakah 3? Apakah 4? Apakah 5? Apakah 6.000? Apakah 2 juta? Tidak tahu. Tapi karena pewahyuan kitab suci, saudara dengar penjelasan ini. Pewahyuan kitab suci itu kan ada sisi progresivitasnya ya. Dia berprogres, tidak berhenti hanya di Kejadian. Dia lanjut lagi ada Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seterusnya. Sampai perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma 1, 2 Korintus, dan terusnya. Sampai Wahyu. Nah, ternyata kenapa Tuhan melakukan pewahyuan dengan progres sampai lengkap, sampai final Kejadian sampai Wahyu. Supaya kalau kita belajar sesuatu yang masih bersifat pertanyaan di perjanjian baru, pasti di perjanjian lama, jawabannya pasti ada di perjanjian baru. Misalnya persoalan kita tadi. Ya, kita tidak tahu itu berapa. Tapi nanti kalau kita maju terus, selalu ada 3 nama yang disebut bersama-sama, tahu? Dalam formula baptisan mereka dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam formula doa berkat bilang apa? Kasih karunia dari Allah Bapa, ya. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus. Kenapa harus 3 nama ini disebut terus? Nah disitulah kita kaitkan kata kita di sana tidak lain tidak bukan merujuk hanya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena malaikat tidak pernah berkata aku dan Bapa satu. Tidak pernah. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Makanya Yohanes 10 ayat 30 dia bilang aku dan Bapa satu. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 20-21 dalam penggalan doa Yesus itu dikatakan
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21 garis bawahi. Supaya mereka semua menjadi satu, garis bawahi, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi kalau ada kata kita di perjanjian lama, ada kata kita di perjanjian baru, ditegaskan oleh Yesus. Tidak bisa malaikat atau nabi omong begini, oh tidak bisa. Hanya anak Allah. Makanya Yohanes 14 ayat 1 Yesus bilang, janganlah gelisah, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya yang kau berikan kepada Allah, percaya itu mesti diberikan kepadaku. Siapa dia sampai dia meminta percaya yang sama kepada Bapa, kasih kepada dia, karena dia memang Allah. Itulah Tritunggal, ya. Jadi kalau ada pendeta model begitu simpel aja sih. Ayo belajar dulu baik-baik Pak, ya. Karena itu ada dalam kitab suci. Benar atau tidaknya satu ajaran tidak tergantung dia tertulis secara letterlek atau tidak. Maksudnya dukungan ayat, akumulasi ayatnya kuat atau tidak. Tritunggal terlampau kuat. Kalau Tritunggal tidak benar, saya pikir ini runtuh ajaran Kristen. Kalau Tritunggal tidak benar, lagu-lagu Kristen juga banyak yang harus dihapus. Contoh, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Wah, kalau Tritunggal salah, itu lagu salah dong. Tritunggal salah, pengakuan iman rasuli salah dong. Faktanya Tritunggal memang benar. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas ya, Tritunggal itu Alkitabiah. Jadi buat Pak Pendeta yang tadi, ayo belajar. Kalau tetap berkeras, dengar, Pak Pendeta lama-lama tersesat. Jadi harus belajar Pak ya. Tuhan memberkati Pak Pendeta itu semua. Nanti tolong kasih dengar itu Pak Pendeta ini tanggapan. God bless.